Kisah hidup Abdurrahman bin Auf adalah satu kisah sahabat Nabi yang patut diamalkan ceritanya. Dia adalah sosok pedagang kaya raya dan dermawan yang tak pernah lelah untuk bersedekah pada yang membutuhkan. Sekilas informasi, Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 yang resmi memeluk agama Islam. Dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq, ia pun diislamkan setelah Abu Bakar. Selain itu, ia termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin kepastiannya untuk masuk surga. Hal ini dijelaskan ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam. Rasulullah berdoa untuknya agar Abdurrahman dimasukkan ke surga. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah berkata, kirimkanlah salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikanlah kabar gembira bahwa ia masuk surga." Berikut kisah singkat mengenai hidup seorang Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang makmur yang penuh akan hikmah. Sahabat Nabi Muhammad yang terkaya. Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah, yaitu 10 tahun setelah tahun gajah, yang artinya ia lebih muda dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuri, adalah seorang tokoh terkemuka di desa ibunda Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya bernama Ashifa binti Auf Az-Zuriyah. Tertulis sebuah kisah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kisah salah satu sahabat Rasulullah ini berawal dari sedekah rutin yang dilakukannya, mengarah pada limpahan kekayaan yang tak terhitung. Sahabat Nabi satu ini sangatlah berbakat dalam berdagang. Hasil dari kegiatan berdagangnya itu, ia dapat memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Hingga ia wafat, kekayaan tersebut ditotalkan berjumlah 3,2 juta dinar atau sekitar 6 triliun rupiah. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mencatat kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf meliputi 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing di Baqi. Abdurrahman bin Auf selalu berperan dalam peristiwa-peristiwa besar, seperti Perang Badar, Uhud, serta Tabuk. Ia membantu jalannya perang tersebut dengan melibatkan kekayaan yang dimilikinya. Tanpa ragu, ia menyumbangkan bantuan logistik hingga hewan kepada Nabi dan kaum muslimin yang sedang berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah yang dikenal terkaya, baik secara materi dan juga hati. Kisah membeli kurma busuk dan berharap ingin hidup miskin. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas. Dalam kesehariannya, ia berkegiatan sebagai pedagang yang sukses. Hasil dagangannya berlimpah, membuat Abdurrahman bin Auf dapat mengumpulkan harta kekayaannya. Meskipun begitu, dengan jumlah kekayaannya yang melimpah dan hidup yang serba berkecukupan, dia justru sedih dan menangis. Sebab ia merasa khawatir bahwa kekayaannya itu akan menjadikannya penghuni surga terakhir. Oleh karenanya, ia berharap ingin hidup sebagai orang miskin. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin, sehingga dapat memasuki surga lebih awal? Di lain hari ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Abdurrahman bersedekah dengan membeli kurma busuk, berharap ingin segera menjadi orang miskin. Kisah ini terjadi semasa Abdurrahman datang ke Madinah. Saat itu terjadi perang Tabuk. Segala kebutuhan pangan berada dalam jumlah yang menyulitkan penduduk di sekitar.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berseru untuk berinfak bagi siapapun yang berkecukupan, untuk membantu sesama muslim yang kesulitan. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf tanpa rasa ragu dan pikir panjang langsung memberikan infak sebesar 4.000 dinar yang setara dengan 1,7 kg emas sebagai bantuan logistik perang Tabuk. Yang kemudian Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkati apa yang telah engkau tinggalkan dan apa yang engkau sumbangkan." Tak sampai di situ, setelah perang Tabuk, banyak kurma di Madinah yang menjadi busuk dikarenakan ditinggal perang oleh para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya untuk membeli semua kurma busuk para sahabat dengan harga yang sama dengan kurma yang bagus. Para pedagang kurma tersebut bersorak gembira karena dagangannya tetap terjual. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf yang senang karena hartanya semakin berkurang dan harapan jatuh miskinnya kembali hadir. Namun tak lama kemudian, datanglah seorang utusan dari Yaman. Orang itu mencari kurma busuk untuk diolah sebagai obat penyakit menular di negerinya. Sehingga ia memborong kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Segala sedekah yang ia lakukan selama ini selain untuk amalan juga sebagai upaya agar jatuh miskin. Seperti bagaimana Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan seluruh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu, ia kembali bersedekah sebanyak 40.000 dinar yang merupakan hasil dari kegiatan berdagangnya. Kisah sedekahkan seluruh harta demi kepentingan agama. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang kaya raya yang juga disebut dermawan. Segala jumlah harta kekayaan yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi orang yang tamak dalam berdagang. Saat berdagang, Abdurrahman bin Auf selalu menghindari penjualan dan pembelian barang-barang haram. Ia juga tidak menikmati keuntungan hasil berdagangnya untuk seorang diri, melainkan untuk keluarga serta sesama muslim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan penduduk Madinah waktu itu, ia dianggap sebagai sosok yang begitu dermawan. Usaha kebaikan yang diperbuatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya dalam bersedekah membuatnya begitu disanjung oleh banyak orang. Saking melimpah kekayaannya, penduduk Madinah berkata bahwa sepertiga harta Abdurrahman bin Auf dipinjamkan pada mereka. Sepertiga untuk membayar utang-utang mereka dan sepertiga lagi digunakan untuk bersedekah pada mereka. Kebaikan sedekah Abdurrahman bin Auf tidaklah sekedar dilakukan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Sepeninggal Nabi, ialah yang menjadi penanggung biaya dari segala kebutuhan para istri Rasulullah. Apapun yang dibutuhkan mereka, maka Abdurrahman bin Auf akan selalu sedia membantunya. Jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf memang begitu melimpah. Bisnis ternak dan tani yang selalu sukses dan subur. Sedekah yang selalu diberikannya tidaklah membuat kekayaan tersebut berkurang bahkan menyurut. Justru ia semakin mendapatkan kekayaan yang semakin meningkat. Bahkan di akhir hayatnya, ia sempat berpesan untuk menyedekahkan hartanya sejumlah 5.000 dinar untuk diberikan pada hal-hal yang memperjuangkan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya pun juga takjub. Hingga ia pun bertanya pada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, mengapa engkau infakkan seluruh hartamu? Lalu, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku yang jauh lebih berharga dari semua harta itu ya Rasulullah, yaitu Allah dan Rasul-Nya." Demikian kisah Abdurrahman bin Auf yang dikenal karena kekayaannya yang melimpah.